Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Terus sebelum saya memulai wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspa Anggraini dari jurusan IPS. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari angkatan 2021. Sebelumnya, sekarang saya sedang berbicara kepada Ibu siapa? Ima Tamima. Ibu Ima. Oke. Jadi Ibu, saya izin menanyakan ya Bu. Sekarang kan Ibu itu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, pengalaman mengajar selama sekolah ini sudah berapa lama ya Bu? Sudah 26 tahun. 26 tahun, sudah cukup lama ya Bu. Lumayan. Sebelumnya Ibu dari apa tuh? Dari universitas mana ya Bu kalau boleh tahu? Ibu dari Universitas Pasundan. Pasundan. Oh, kebetulan Universitas Pasundan juga ada yang di dekat UPI. Jadi kita agak dekat lah gitu ya Bu. Dosennya juga Ibu dulu dari dosen UPI semua. Dari dosen Karena UPI? Ibu jurusannya jurusan biologi. Oh, biologi. Iya, jadi kalau praktek juga ke sana ke UPI. Dosennya semua dari UPI. Jadi kayak pas dulu itu saling bekerja sama lah ya Bu, betul, antara UPI dan Unpas. betul. Oke, saya izin memulai wawancaranya ya Bu ya. Jadi kan setiap tahun itu sekolah kan melakukan PPDB atau yang kita tahu PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk sekolah SMP Negeri 1 Bandung ini, alur pendaftaran PPDB-nya bagaimana ya Bu? Alur pendaftaran PPDB-nya ya mengikuti instruksi dari dinas ya, ada jalur zonasi, prestasi, rapot, lalu RMP, sesuai ini aja instruksi dari dinas. Berarti sekarang emang setiap sekolah itu sudah melakukan sudah dibagi-bagi kayak penerimaannya itu ada yang jalur zonasi, afirmasi, lalu ada apa lagi tadi? Prestasi juga ya. Terus setiap jadi kan lalu untuk peningkatan para pendaftar di sekolah SMP Negeri 1 Bandung ini, apakah semakin tahunnya itu semakin meningkat atau ada perubahan sedikit gitu Bu? Yang pasti karena SMP 1 tuh dari awalnya sudah menjadi sekolah favorit ya. Di awal tuh jadi image masyarakat tuh, wah saya bangga ketika saya menyekolahkan anak saya di SMP 1. Otomatis setiap tahunnya membludak peserta. Tapi kan kita dibatasi oleh dinas, hanya boleh menerima 9 rombel dengan jumlah siswa per rombelnya sekian. Jadi kita tidak bisa melampaui itu. Berarti SMP 1 Bandung ini sudah melekat dengan image ibaratnya SMP unggulan lah ya Bu ya. Jadi setiap kalau ada PPDB nih, jadi mau masuk mana kayak langsung kayak diburu orang. Jadi mau masuk SMP 1 Bandung aja gitu. Jadi orang tua tuh kebanyakan dia akan bangga ketika anaknya bisa masuk ke SMP 1. Padahal ya sekarang kan sudah lebih banyak prosentasenya tuh yang zonasi ya. Otomatis yang lebih banyak siswanya tuh yang lebih banyaknya di sekitaran sini. Terus jadi kan Bu setiap tingkatan itu kan terdapat ada 9 kayak tingkatan itu ada beberapa kelas dari kelas 7, 8, 9. Nah, dan begitupun setiap peserta didiknya itu mempunyai karakteristiknya Bu ya, masing-masing. Tuh. Kalau Ibu sendiri peserta didik seperti apa yang selama ini Ibu temuin gitu karakteristiknya? Kalau menurut Ibu ya di tahun yang diberlakukannya zonasi, semenjak diberlakukannya zonasi, terus ini kerja betul-betul kerja rodinya kita sebagai kesiswaan ya, yang menghadapi karakter siswa yang betul-betul harus dibangun ya, selain dari prestasi akademik. Karena sekarang sudah prestasi akademik itu sudah bukan lagi tujuan kita. Sekarang lebih memperbaikinya perilaku. Berarti output sekarang itu kayak etika, kayak tentang perilaku gitu ya Bu? Iya, betul.
Itu yang di nomor satu kan. Iya, karena melihat zaman Karena sekarang inputnya seperti itu, kita nggak berani menargetkan output yang lebih dari inputnya. iya. Karena Kembali memang lagi kompetensi dan kemampuan anak. karena kan memang sekarang itu sebelumnya karena kita kan pernah dilanda pandemi selama 2 Betul. tahun. Berarti kan mempengaruhi. iya, berarti kan karakteristiknya siswanya itu kayak agak kayak berbeda lah dengan siswa yang sebelumnya tuh enggak istilahnya kalau sekarang itu siswa sekarang tuh siswa generasi apa sih kayak pandemi dan juga selalu online sebelumnya. Tiba-tiba sekarang tuh pada melakukan pertemuan langsung atau luring gitu ya Bu. Berarti karakteristiknya itu antara yang sebelum pandemi dengan yang setelah pandemi itu memang berbeda. Sangat Ya, Ibu. sangat berbeda. Jadi proses pembelajarannya juga sekarang tuh lebih pada kita membangkitkan dulu motivasi, tidak seperti sebelum pandemi ya. Sekarang itu karena anak sudah terlena dengan gadgetnya, kadang-kadang ketika kita kontrol juga mereka bukan belajar, malah permainan. Nah, itu yang sekarang tuh kita semangati mereka untuk ayo belajar, bukan itu lagi gitu. Lebih pada sekarang tuh krisis moral. Itu setelah pandemi ya yang kami temukan gitu, apalagi saya sebagai kesiswaan setiap harinya pasti ada laporan kasus ini, kasus itu, berbagai macam kasus. Itu setiap hari saya mempunyai beberapa pasien yang harus saya perbaiki secara moral. Karena menurut saya juga ya Bu, game online itu kayak berpengaruh banget sama siswanya tersebut. Jadi kayak ketika orang tuanya menyuruh belajar menggunakan gadget, mereka justru membuka gadget tersebut itu untuk bermain game online, bukan mencari kayak pengetahuan, informasi seperti itu. Baik Bu, yang untuk selanjutnya itu kan setiap sekolah itu pasti mengadakan suatu kegiatan. Seperti misalnya ada kayak bulan-bulan ini acara misalnya memperingati Maulid atau bulan bahasa dan lain-lain. Nah, untuk SMP ini jika ingin mengadakan suatu kegiatan acara ya Bu, alur birokrasinya bagaimana Bu? Oke, untuk hari keagamaan ya, tentunya birokrasinya pertama kita izin dulu ke kepala sekolah, setelah itu baru sosialisasi ke orang tua, baru setelah matang baru kita share informasinya, membuat surat edaran seperti itu sih biasa yang dilakukan. Kalau melibatkan misalkan kita mengadakan acara seperti nanti peringatan Maulid Nabi ya, mungkin dengan warga ya, terutama Pak RW-nya kita lapor bahwa di sini nanti akan ada kegiatan gitu aja. Berarti sekolah ini tuh mengadakan kegiatannya itu ada yang misalnya khusus untuk siswa dan sekolah, lalu untuk siswa dan orang tua, dan ada pula diadakannya untuk warga juga, seperti itu ya Bu. Lalu kan bentuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada para peserta didik itu apakah sesuai dengan jumlah peserta didik atau bagaimana Bu? Kalau untuk tenaga pendidiknya ya, kalau untuk tenaga pendidik sih sudah sesuai. Tapi kalau untuk fasilitas, terutama seperti toilet ya, pengadaan, kayaknya tidak hanya di SMP 1 ya. Karena kalau yang ideal itu kan satu toilet itu 10 siswa. Sementara di SMP 1 belum memenuhi itu. Kayaknya hanya fasilitas lah. Tapi kayaknya tidak hanya di SMP 1 itu santer semua. Tapi kalau tenaga pendidiknya sudah cukup. Berarti untuk tenaga pendidiknya alhamdulillah sudah mencakup semua siswa ya. Dan hanya belum memadai di fasilitasnya saja. Untuk ini Bu, kalau pelayanan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus apakah dibedakan atau tetap sama Ibu? Sejauh ini kan memang kita itu diinstruksikan oleh dinas untuk menerima inklusi ya. Tapi sejauh ini dinas belum mengirim tenaga untuk membina anak-anak inklusi. Jadi
karena kami tidak dibekali ilmu untuk menghadapi anak-anak inklusi, maka proses pembelajarannya disamakan dengan yang lain gitu. Kecuali dari orang tuanya ada pendampingan. Hanya saat nanti PTS, PAS itu mereka mendapatkan soal tersendiri. Berarti untuk perlakuannya itu tetap sama, Tetap cuman sama, hanya dibedakan. saat PTS saja dengan Oh, di PAS. PTS, baik Ibu. Lalu pasti sekolah itu mempunyai siswa-siswa yang berprestasi ya Bu. Nah, untuk SMP 1 ini reward atau apresiasi yang diberikan kepada siswa yang berprestasi itu berupa apa Bu? Kalau prestasi per kelas biasanya ya, dari juara 1 sampai juara 2 itu dikasih reward biasanya dari sekolah. Ya dana yang dimanfaatkan untuk rewardnya itu biasanya ya ada anggaran lah ya. Ada anggaran dari kadang-kadang dari orang tua siswa dikembalikan lagi bahwa kita ingin mengadakan pemberian ke siswa bagaimana ini, kembali lagi ke komitenya. Ada dari sekolah sih ada. Berarti ada, kalau untuk apresiasi ini ada campur tangan orang tua juga Ibu untuk memberikan dana. Ada bantuannya. Terus ekstrakurikuler yang paling banyak diminati di SMP ini apa ya Bu? Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini yang paling diminati itu PMR. PMR. Kan di kita tuh ada ekskul wajib yang 4, ada beberapa ekskul yang bebas ya. Ekskul wajibnya tuh diantaranya pramuka, PMR, Brikara, dan PKS. Nah, untuk tahun ini peminatnya banyak, jumlahnya tuh hampir ratusan lebih itu di PMR. Di PMR Ibu. Berarti untuk ekstrakurikuler yang paling banyak dapat juara-juara atau prestasi gitu PMR juga Ibu? Kalau sebelumnya sih karena baru tahun ini kan belum banyak perlombaan ya. Banyak piala-piala itu untuk Brikara. Karena mereka latihan baris berbaris di tingkat Kota Madia ya. Sudah sampai Kota Madia Ibu? Sudah sampai Kota Madia. Wow, hebat. Terus kalau siswa di setiap sekolah juga pasti mempunyai siswa-siswa yang mohon maaf agak misal tidak tidak mematuhi peraturan seperti itu Bu. Nah, sudah banyak ya Bu. Bukan rahasia itu ya, kayaknya di hampir setiap sekolah ya. Banyak yang melanggar, mereka sudah membaca, siap masuk ke sini, siap menerima sini. Baca, tanda tangan itu sudah kan di awal perjanjian. Kamu siap masuk ke sini, siap mengikuti semuanya. Dengan konsekuensi ketika satu kali yang dilanggar oleh kalian harus menerima sanksinya apa dari sekolah, itu banyak. Berarti untuk pemberian sanksinya itu seperti apa Bu? Jadi kayak misalnya ada yang melanggar aturan ringan ataupun yang berat itu pasti akan diberikan sanksi. Apakah berupa surat peringatan nih Bu? Surat peringatan pasti. Ya, surat peringatan itu sudah pasti karena itu satu perjanjian ya antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, sanksi yang langsung ke siswanya juga ada. Macam-macam sanksi, kadang-kadang dilihat dari pelanggarannya apa. Kadang-kadang harus azan selama 1 bulan, menghafalkan surat apa, setorkan, seperti itu sih sanksinya. Berarti untuk sanksinya itu lebih ke keagamaan biar untuk menumbuhkan berharap mendapat hikmah hikmah dan juga menumbuhkan rasa spiritual lah ya, gitu betul, dalam diri siswa tersebut ya Bu. Terus kalau sekarang itu kan sudah ini ya Bu, ada kurikulum yang terbaru tuh kurikulum Merdeka. Nah, kalau di SMP ini apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau masih dengan kurikulum K13? Kebetulan untuk SMP 1 tahun ini belum terdaftar ya. Terus terang aja ya. Tahun ini belum terdaftar sebagai sekolah yang mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi di kita masih menggunakan kurikulum 13. Kurikulum yang tentu saja yang kurikulum 2013 ini yang merupakan yang sudah revisi terbaru ya Bu. Lalu kalau mengajar itu kan pasti harus mempunyai model pembelajaran ya Bu setiap gurunya. Nah, kebanyakan di SMP ini itu model pembelajaran yang dipraktekkan itu
sebagai pengajar, apakah lebih terpusat pada teacher center atau pada student center, Bu? Student center. Student center. Karena memang K13 kan emang Ya sudah mengarahnya ke perbaikan ya, ke Iya. perbaikan, dan sebetulnya di sini tuh sebetulnya sebelum mengikuti kurikulum Merdeka, pemberlakuan sistem pembelajaran sudah mendekati sudah ke mendekati kurikulum 2000. belajar. Iya. Terus kalau misalnya ada peserta didik ya Bu, yang pas pelajaran itu tidak paham terhadap materi pelajaran. Nah, tindak lanjutnya itu seperti apa, Bu? Kalau ibu secara pribadi ya, karena ibu tidak tahu persis pengajar yang lainnya, karena ibu kan hanya menangani siswa ya, tidak menangani guru-gurunya. Kalau ibu sendiri sih ada klinik ya, klinik untuk menangani siswa-siswa yang ketika di kelas, di ruangan dia sulit menangkap, maka ketika bertanya ibu tawarkan yuk belajar di luar. Jadi ada ruang klinis untuk anak-anak yang kemampuannya di bawah. Berarti murid-murid tersebut itu memang nantinya itu kayak setelah kegiatan pembelajaran di kelas akan Ibu bawa ke ruangan tersebut. Karena kebetulan ibu mengajar IPA, ada laboratorium, ada ruang persiapan, disitulah ibu manfaatkan untuk mereka yang ketika di ruangan kurang memahami, karena ibu tidak mungkin mengulang lagi materi yang Sudah sudah disampaikan dengan hanya beberapa siswa saja yang tidak menangkap gitu. Jadi adakan pengayaan. Oh, iya. Terus kalau untuk agar siswa tersebut itu paham dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, karena kebetulan mereka sebelumnya tertinggal di kelas, untuk waktunya itu apakah cepat atau harus memang berangsur-angsur harus berangsur-angsur kayak terus diajarkan Target seperti- waktu. Iya. Kalau target waktu sih bergantung ada persiapan anaknya. Kamu siap belajar hari apa? Kalau ibu sih mau mengatur waktunya 3 kali nih gitu ya, dibatasi 3 kali, anaknya harus paham. Ketika ibu jelaskan kan dilihat anaknya karakter, oh ini daya tangkapnya yang 10 kali baru dia nangkep, ada yang 5 kali, itu nanti ibu pisahkan lagi. Ketika semuanya yang bilang saya tidak paham digabungkan dulu, tapi nanti dipilih, oh anak ini kriterianya yang dipilah lagi. Kadang-kadang 3 kali diulang mereka sudah. Berarti untuk SMP 1 ini alhamdulillah kalau walaupun tertinggal daya tangkapnya itu bisa menyesuaikan lah dengan waktu ya Bu. Terus ini Bu, untuk pertanyaan terakhir, harapan apa yang Ibu berikan, yang akan Ibu berikan ke depannya untuk SMP Negeri 1 Bandung ini? Harapan dari ibu sendiri ya, dari ibu pribadi dan mewakili wakil kepala sekolah yang lainnya, tentu ingin menghasilkan output ya. Pasti semua sekolah ingin Semua menghasilkan sekolah output pastinya. yang bagus, terutama mereka berakhlakul karimah aja, memiliki karakter yang berakhlakul karimah. Karena selain prestasi, karena kita tahu untuk beberapa tahun ke belakang juga kita menerimanya zonasi dengan segala kerendahan akademiknya ya, maka kita tidak muluk-muluk untuk menghasilkan output yang bagus ya, terutama dari bibitnya dulu kan. Maka yang utama kami menginginkan anak tuh yang berkarakter akhlakul karimah. Berarti intinya Ibu itu ingin mengharapkan siswa-siswa di SMP Negeri 1 Bandung ini memiliki akhlak yang baik dan bagus, lalu untuk akademiknya itu nanti bisa menyusul. Intinya harus memiliki karakter yang bagus sebagai generasi penerus bangsa. Betul. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama, wawancara kepada kami Ibu. mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ibu, ya. terima kasih Ibu. Apa yang ibu sampaikan memang itulah keadaan kondisi sekolah ya. Baik Ibu. Oke. Baik, untuk wawancara observasi ke sekolah saya akhiri. Ibu apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang selama tadi wawancara mohon dimaafkan ya Ibu, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara kepada kami, mengingat Ibu juga pasti ada kesibukan lain. Sama-sama, mengajar. Ya baik. Alhamdulillah bisa berbagi Iya, ya, Ibu. mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin, Ibu. untuk tugasnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, baik.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ibu boleh kita mengambil dokumentasi. Wawancara siswa SMP 1 Bandung, part 1. Oke, selamat pagi. Sekarang Tete lagi ngomong sama siapa nih? Nama kamu siapa? Nama aku Revina. Revina. Yang ini? Kathy. Ya. Oke. Jadi Teteh pengen nanya-nanya sama kalian. Nah, jadi pertanyaan itu, menurut kalian nih, pelayanan di SMP 1 ini gimana? Bagus. Udah bagus. Ya baik. Baik Kayak juga. Terus kita tuh di sini tuh pelayanannya udah bagus karena udah diterapin kedisiplinan gitu juga. Jadi oke lah pokoknya lah ya intinya mah ya. Terus menurut kalian di SMP 1 ini kalau ada yang bermasalah, bentuk pendisiplinannya tuh kayak gimana? Misalnya masuk ke BK atau gimana gitu. Kalau masuk ke BK dulu mah udah pasti. Cuman kalau di BK tuh pasti kayak diomongin Iya, dulu. ditanya dulu. Ditanya kenapa bisa kayak ngelakuin gitu. Pasti dikasih konsultasi dulu gitu kan. Berarti kalau abis ada yang bermasalah dibawa ke BK nih, terus kayak sama guru BK-nya dikasih kayak diajak konsultasi, diajak ngomong kenapa bisa ngelakuin seperti itu, betul? Oke. Lalu kalau pelayanan di SMP 1 ini menurut kalian udah efektif gak? Efektif banget sih. Efektif? Ya. Untuk kedisiplinan siswa di sini menurut kalian gimana? Apa udah mematuhi peraturan atau masih ada yang melanggar nih? Misalnya ada yang nggak pakai dasi ataupun Saya nggak pakai dasi. Aku juga nggak pakai pin. Oh, berarti Masih banyak banget. Tapi ini Garis besar udah peraturan udah cukup diikutin, udah cukup disiplin lah kalau misalnya secara garis besar. Cuman kayak Masih aja. yang beberapa gitu. ya, kalau bagi ada nggak sih? Itu kenapa? Gitu. Nggak apa-apa. Ntar dikat aja. Kalau kayak ada yang nggak pakai dasi, Taliban ataupun itu, ada dikasih sanksi nggak sama gurunya? Dikasih sanksi. Jadi tiap osis kan suka di Pagi-pagi depan situ. pagi-pagi pasti Kayak kayak ada ngecekin. razia gitu. Kalau udah lebih dari 3 kali itu pasti ada sanksinya gitu. Berarti kayak 1-2 masih oke lah ya. Ya, Kalau masih ketiga, diajarin. kalau ketiga langsung udah lebih diukti 3 gitu. Ya. Terus kalau pembinaan yang dilakukan sama guru tuh menurut kalian gimana? Bagus sih. Udah bagus. Udah bagus. Terus yang materi yang dikasihnya juga udah cukup masuk ke Udah kita. tersampaikan lah ya. Udah Kalau tersampaikan. guru-guru sini tuh kalau ngajar tuh materi yang disampaikan tuh langsung masuk gitu ke otak ya. Masuk. Oke. Terus mungkin itu aja sih dari Teteh. Makasih ya. Sama-sama. Kalau nanti ketemu Wawancara siswa part 2. Nah, sebelumnya terima kasih ya atas waktunya. Sebelumnya diperkenalan kakak-kakak di sini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kakak-kakak di sini itu ada tugas untuk observasi nih di sekolah. Nah, sebelumnya mohon maaf deh, siapa namanya? Namanya Raigal Herman dari kelas 86. Kelas Raigal ya, dari kelas 86. Nah, Ray, kakak di sini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu, menurut kamu nih bagaimana sih pelayanan di sekolah ini? Lumayan baik karena guru-gurunya juga baik-baik. Guru-gurunya juga baik-baik ya. Terus menurut kamu nih selama di SMP 1 Bandung ini nih bagaimana bentuk pendisiplinan belajar yang dilakukan oleh guru? Apakah kalau ada orang yang anak siswa yang bandel atau dihukum, nah bagaimana itu sih hukumannya begitu? Kayak dikasih pelajaran sama peringatan aja. Peringatannya itu seperti apa ya? Kayak misalnya jangan mengulangi perbuatannya lagi kayak gitu. Berupa teguran ya. Nah, kalau siswanya ini sudah ditegur nih, lalu siswa ini melakukan hal yang sama, nah itu bagaimana? Bakal berhubungan sama BK. Langsung dipanggil sama BK-nya gitu. Sama dipanggil orang tuanya. Apa? Sama dipanggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Nah, lalu apakah pelayanan yang dilakukan sekolah ini sudah efektif buat kamu? Menurut aku efektif ya, soalnya kalau misalnya dipanggil orang tua tuh siswa-siswi itu bakal kayak merasa malu, jadi tidak akan mengulanginya lagi. Oh ya, baik. Lalu nih ada pertanyaan juga, bagaimana kedisiplinan yang dilaksanakan di SMPN 1 ini? Nah, Akang juga dulu pernah kesini ya waktu Jumat. Nah, itu pendisiplinan sama gurunya itu berupa teguran. Nah, setelah itu apa lagi? Waktu hari Jumat tuh kan Akang pernah kesini untuk sholat Jumat. Nah,
ada guru yang mendisiplinkan siswa. Nah itu setelah didisiplinkan itu terus mereka mengulangi lagi, itu gimana lagi ya? Ya itu kayak dipanggil ke BK, dipanggil orang tuanya dan diberi sanksi. Oh, itu sanksinya itu berupa apa? Apakah ada contohnya itu kalau di SMP itu membersihkan WC atau apa gitu? Ya membersihkan WC, memungut sampah yang ada di pinggir-pinggir sela-sela tanaman, sama membersihkan WC gitu. Oh. Terus pertanyaan terakhirnya deh. Nah, bagaimana pembinaan guru yang dilaksanakan kepada siswa? Ya maksudnya kayak gimana? Kalau gak bisa dijawab gak apa-apa deh ya. Terima kasih ya dek. Ya sama-sama. Ya makasih. Makasih ya dek sebelumnya. Proses pembelajaran. Karena air ini menghantar elektron magnetik yang bisa membuat kamu di hipnotisnya ya. Ini masih berolahraga ini bawa pada bau kan. Yang ini juga mabok. Mana? Buka bukunya, ayo. Ini sampah apa ini? Ini sampahnya. Buang dulu. Gimana? Buang dulu. Sama kalian. Ya, pegang dulu. Nah, itu sekalian sampahnya. Nah, dulu. Tasya, tiga kan tasnya? Tahu baca? Enggak. Enggak. Yang lain sudah semua? Ya. Musa dijawab soal pertama. Ya. Kubu itu ada di provinsi Jambi. Hah? Kanibal? Bukan. Bukan kanibal. Jadi ada suku yang ada di baca ya, jadi nggak semua. Nah, PNS juga ada yang PNS pusat, ada PNS daerah. Jadi sebenarnya banyak, nanti kita kelompok-kelompokan, bisa kita kelompokkan ini aja. Tapi satu lagi pertanyaan ibu ke kalian, mungkin bisa lagi setelah ini. Ada pekerjaan yang dulunya ada, sekarang tidak. Coba siapa? Dulu ada pekerjaan itu, tapi sekarang nggak ada. Coba Musa. Penulis koran Bu. Coba tulis di sini. Di sini. Dulu ada, sekarang tidak. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Ayo, apa pekerjaannya? Sekarang nggak ada lagi. Penulis koran atau pencetak? Kamu maunya mana? Penulis koran. Penulis. Penulis koran. Apakah nggak ada lagi koran-koran sekarang? Ada. Tapi bukan sama orang. Gimana? Sudah sedikit. Peminatnya sudah sedikit karena sekarang orang sudah punya alat komunikasi namanya smartphone. Ada lagi mungkin? Siapa? Jangan tuh. Ibu nggak akan marahin kamu. Benar ini? Benar. Ah, benar? Benar. Iya, sekarang memang kalau dulu ada iklannya ya, mengirim surat, tukang pos, Pak Pos. Iya. Jangan yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Coba. Apa? Servis.
Oh, ini aja ya. Apa? NFT. Apa? Penjual apa? Oh iya, tong ya. NFT ngapain? YouTuber Gan. YouTuber Gan. Rental apa? Oh enggak, udah nggak ada. Kamu aja di situ. Order apa? Order apa? Coba. Behind the scene. Still water.